Pemirsa, tenggat waktu pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE Kominfo telah berakhir Jumat dini hari tadi. Dengan tenggat waktu tersebut, website atau platform media sosial yang belum mendaftar PSE maka pemerintah akan memblokirnya. Salah satu yang diblokir pemerintah adalah platform jual beli game online Steam. Hal ini menuai sorotan publik. Publik mempertanyakan alasan pemerintah memblokir situs tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan yang menyebut mendukung pembinaan e-sport. Pemblokiran tersebut memang tidak berlangsung permanen dan platform dapat kembali dibuka jika melakukan pendaftaran PSE. Ya, aksi Kominfo menutup sejumlah platform termasuk distribusi game dan pembayaran online seperti Steam dan PayPal menuai reaksi dari masyarakat. Tagar blokir Kominfo pun menjadi trending di Twitter. Warganet pun berbondong-bondong menyoroti tentang banyaknya pengguna yang mengandalkan pembayaran lewat PayPal dan potensi munculnya kembali produk game bajakan. Ya, lantas bagaimana nasib pembinaan atlet e-sports tanah air pasca diblokirnya platform penyedia game online? Kita akan membahasnya bersama Bapak Edi Lim, Dewan Kehormatan Indonesia E-Sport Association. Selamat sore, Pak Edi. Ya, suara saya jelas ya, Pak ya? Ya, jelas. Oke, baik Pak Edi, kalau bicara mengenai langkah yang diambil Kominfo ini, memblokir sejumlah layanan penyedia game online, bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya bilang sih langkahnya tepat ya, kalau saya bilang ya. Maksudnya untuk ini kan sebenarnya lebih ke arah ini ya, ada peraturan-peraturan mana mereka daftar, tapi mereka masih belum daftar dan mana itu. Menurut saya sih oke. Mohon maaf Pak Edi, suaranya agak kurang jelas Pak Edi ya. Oke, Pak Edi, boleh diulangi sedikit Pak tadi? Ya, kalau pendapat saya apa yang dilakukan oleh Kominfo itu tepat kalau menurut saya. Karena kan ini kan lebih ke posisi admin ya, administrasi, di mana mungkin publisher itu mereka masih belum mendaftarkan ke PSE. Oke, lantas menurut Anda dengan tadi tepat ya Pak ya, langkah ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke, lalu kalau ini diblokir, tentunya ini juga berkaitan dengan nasib e-sport kita. Kita tahu Dota salah satu yang diblokir, sementara Dota ini menjadi nomor andalan Indonesia di e-sport. Bagaimana pendapat Anda? Ya, mungkin lebih ke pengaruhnya ke ini ya, ke pemain Dota. Jadi pemain Dota itu sebagian mungkin mereka bisa main. Tapi kalau kita bicara mengenai e-sport di Indonesia, Dota ini kan di Indonesia sendiri kurang itu banyak pemainnya. Jadi tidak sebanyak game-game lainnya seperti Mobile Legends, PUBG atau Free Fire. Jika yang diblokir itu adalah game-game lainnya itu kayak Mobile Legends, PUBG, Free Fire, mungkin itu akan pengaruh besar ke e-sport di Indonesia. Tapi kalau Dotanya sendiri, memang di Indonesia sendiri saat ini sedang tidak banyak gitu pemainnya. Baik. Jadi sebenarnya kalau bicara nasib para atlet e-sport kita tidak terlalu berpengaruh seperti itu dengan ada pemblokiran salah satunya Dota ini. Pengaruh dong. Kalau ke atlet e-sportnya tentu saya pengaruh. Tapi karena Dota sendiri di Indonesia tidak sepopuler game lainnya, maka pengaruh ke pembinaan e-sport Indonesia juga tidak sebesar jika dibandingkan yang diblokir adalah game lainnya. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa saya simpulkan dari pemblokiran ini ya kayak buah simalakama ya seperti itu ya. Ada pengaruh tapi tadi tidak terlalu signifikan, tapi yang lain juga tetap bisa berjalan seperti itu. Ya, jadi gini, blokirnya pas pengaruhnya ke komunitas Dota. Baik. Ya kan? Nah, tapi game Dota itu sendiri kan di Indonesia tidak sepopuler game lainnya. Yes. Sehingga pengaruh ke e-sport Indonesia ini juga tidak sebesar. Oke. Lalu kalau dari Anda sendiri, ada pendapat apa terkait ini atau kritikan untuk pemerintah? Kalau tadi di awal Anda sudah menyebutkan bahwa ini langkah yang tepat sebenarnya. Atau ada masukan? Ya, sebenarnya sih
Kalau menurut saya sih memang pemerintah lakukan langkah ini tepat, ya kan juga sosialisasinya pun juga saya rasa sudah cukup lama, ya kan. Nah ini kan sebenarnya juga kan lebih kepada si publisher game-nya. Oke. Jadi kalau publisher game-nya itu memang maksudnya belum mengikuti peraturan yang pemerintah Indonesia jalankan, ya kan? Ya sebenarnya gamers juga nggak bisa apa-apa ya sebenarnya. Oke. Karena kan pemerintah kan memang publisher kan memang disyaratkan kan untuk daftar, dan mereka belum gitu. Oke, kalau bicara solusi, menurut Anda apa yang bisa Anda berikan kepada tadi mungkin untuk pemerintah masukan kalau memang tadi belum terdaftar, apakah memang langkah ini bisa menjadi tadi kan semangatnya untuk membuat ekosistem yang lebih baik, lebih positif. Menurut Anda ada cara lain nggak sih biar tidak merugikan banyak pihak seperti itu, Pak Edi? Ya sebenarnya sih saya rasa sih mungkin pemerintah harus lebih intens ya, lebih intens untuk bicara dengan pihak publisher. Karena kalau publisher itu misalnya mereka belum daftar, pasti ada ini ya, ada alasannya. Pasti ya, mungkin mereka ada apa, ada yang belum ada proses atau gimana itu loh. Jadi saya rasa sih mungkin dari pihaknya Kominfo harus lebih intens bicara dengan publisher ya kan, sampai akhirnya si publisher itu mendaftar. Oke, ini kan sifat di sisi lain juga, di sisi lain juga mungkin banyak dari gamers itu kan menganggap ini blokir permanen. Ya. Bahwa selanjutnya mereka tidak akan bisa main game lagi, ya kan? Main game Dota lagi. Nah ini mungkin harus lebih disosialisasikan lagi bahwa ini kan hanya blokir sementara, ya kan? Kalau misalnya dalam waktu 4 hari kemudian misalnya si publisher udah selesaikan administrasinya data, ya kan? Pasti dibuka lagi. Oke. Pak Edi, kalau bicara mengenai tadi tindakan ini, apakah tidak ada kekhawatiran juga sebenarnya dari teman-teman di Indonesia pengguna game, baik itu Anda juga komunitas game, bahwa nantinya developer besar juga akan mengambil langkah yang sama, memblokir Indonesia misalnya? Saya rasa kemungkinan itu enggak ya. Kemungkinan untuk developer memblokir Indonesia saya rasa sih enggak. Karena yang Indonesia lakukan ini kan hal yang lumrah, yang umum ya. Baik. Saya rasa nggak cuma di Indonesia, tapi di negara manapun juga sama, gitu kan ada peraturan yang harus diikuti. Gitu loh. Jadi yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang maksudnya yang tidak lumrah. Sehingga kemungkinan bagi si publisher untuk jadi istilahnya rame-rame blokir Indonesia, kalau saya bilang sih kemungkinan sih tidak ya. Jarang ya. Tapi lagi-lagi ini bentuk negara hadir seperti itu ya, dalam ekosistem digital agar tadi tercipta ekosistem yang lebih positif dan sistem yang terkoordinasi ya, Pak Edi ya? Ya. Baik. Yang penting itulah, yang penting lebih ke sosialisasi gamersnya. Karena gamers itu kan sekarang mereka kan dengar kanan kiri, mereka takutnya adalah mereka sudah tidak bisa main lagi. Ya, padahal ini sebenarnya sementara kan. Baik Pak Edi, terakhir Pak Edi silakan closing statement saja untuk para gamers juga yang mungkin punya kekhawatiran merasa bahwa ini akan permanen. Ini kan sebenarnya temporari ya, nanti akan ada solusinya kemungkinan seperti itu. Bagaimana Pak Edi? Ya sebenarnya sih untuk gamers kalau saya bilang ya, untuk gamers sebenarnya nggak usah takut gitu. Karena pada dasarnya ini kan masalah administrasi itu yang harus diselesaikan. Baik. Ya kita harapin ya publishernya agak secepatnya sih. Supaya bisa biar gitu. Tapi gamers itu nggak usah takut gitu ya, karena ini begitu administrasi selesai, ya itu blokirnya akan dibuka. Baik, terima kasih Pak Edi Lim, Dewan Kehormatan Indonesia Esports Association. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan tambahan 5 hari kepada penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang belum mendaftarkan agar segera mengikuti aturan tersebut. Bagi platform digital yang tidak mendaftar hingga batas waktu 27 Juli akan terancam pemblokiran. Pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik lingkup private atau platform digital telah berakhir pada 20 Juli 2022 kemarin. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai menerapkan sanksi tahap pertama, yaitu surat teguran bagi platform digital yang belum mendaftarkan diri hingga hari ini. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika atau Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menegaskan surat peringatan sudah mulai dikirimkan kepada 100 platform digital dengan traffic terbesar di Indonesia. Selain itu, Kominfo juga memberikan tambahan waktu 5 hari lagi hingga 27 Juli 2002 yang silam bagi PSE yang belum mendaftarkan ke Kominfo, hingga pihaknya juga menegaskan akan langsung memblokir
platform digital yang bandel tidak mendaftar hingga tambahan waktu tersebut. Kita merubah dari konsep pra-audit. Pra-audit itu artinya dicek dulu semua sudah benar baru dikasih pendaftaran. Tapi kita enggak. Kita percaya kepada PSE bahwa PSE akan memberikan data yang sebenarnya. Karena kalau tidak nanti kita temukan di lapangan berbeda, mereka kena sanksi. Sanksinya denda, bisa juga salah satunya penutupan sementara. Jadi itu terkait dengan validasi atau klarifikasi ya. Jadi dilakukan setelah pendaftaran karena jumlahnya juga ribuan. Itu nanti tim yang akan bekerja baik secara otomatis. Ya, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetap di MNC News Now.